Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya ya di kantor pusat PPBS ya. Ini adalah kantor pusatnya PPBS Nasional. Nah, bagi semuanya sebelum kita mulai acaranya silakan untuk mengisi bangku paling depan terlebih dahulu. Nah, yang masih kosong-kosong silakan isi dulu. Karena banyak juga mitra-mitra kita, teman-teman kita atau tamu undangan kita yang masih di perjalanan. Untuk itu silakan dimohon kerjasamanya untuk mengisi bangku paling depan terlebih dahulu. Karena kapasitas kursi pun masih terbatas ya. Kita hanya 30% dari kebiasaannya. Ya, bagi semuanya silakan diisi dulu ya. Biar kita mulai langsung ya. Oke, baik bagi semuanya, saya ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bagi semuanya, kami ucapkan selamat datang pada bapak semuanya, baik pun yang di Bandung ataupun di luar Bandung bagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan rezeki ya, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali bagi semuanya di ruangan yang insya Allah penuh berkah ya. Karena apa? Karena berkat ruangan ini, berkat seminar ini telah terlahir ya, telah terlahir 5.000 unit mobil cash yang diterima oleh 5.000 orang lebih bagi semuanya. Ini proses yang dari PPBS bagi semuanya. Bagi semuanya bukan hanya itu, berkat ruangan ini, berkat seminar ini juga PPBS telah membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Terbukti telah membagikan lebih dari 100 unit rumah 1 miliar dari buat PPBS bagi semuanya. Baik bagi semuanya, alhamdulillah kali ini kita mengambil tema yang sangat luar biasa bagi semuanya. Ini adalah tema kita kali ini bagi semuanya. PPBS sangat risau dengan keadaan ya masyarakat saat ini bagi semuanya, banyak yang terlilit kesusahan dalam ekonomi ya. Bagi semuanya ini adalah tema kali ini, PPKM, peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan dengan tema ini menjadi doa untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak semuanya, Bapak semuanya, insya Allah hari ini kita akan diisi oleh dua pembicara yang sangat luar biasa semuanya. Beliau berasal dari anak muda dan juga dari manajer support system langsung Bapak semuanya. Bapak semuanya, juga PPBS memiliki slogan yang sangat luar biasa. Ini adalah slogan khas PPBS dan ini juga merupakan bukti ya doa PPBS juga. Ketika nanti MC ataupun pembicara menyapa Bapak Ibu dengan PPBS, jawabnya ketika dijawab atau disapa, apa kabar jawabnya? Kita tes ya semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? PTBS. Ya, beri plus yang dia buat bagi semuanya. Baik bagi semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara ini bagi semuanya oleh pembicara yang sangat luar biasa. Akan tetapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu bagi semuanya. Untuk itu saya pimpin dengan membaca suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya, dan juga kita di tengah pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, tidak bersentuhan, jaga jarak, dan juga tidak bersalaman yang tentunya, dan juga tidak boleh mempublikasikan acara ini bagi semuanya. Tidak boleh mempublikasikan acara ini untuk ya keamanan kita bersama bagi semuanya, karena kita sedang ada di kondisi sangat sulit bagi semuanya. Mudah-mudahan PPBS mampu menjadi solusi terbaik buat bagi semuanya. Tanpa berlama-lama lagi bagi semuanya, kita bangkit berdiri bagi semuanya. Kita sambut pembicara pertama kita pada Kang Yusef Mulyana. Waktu dan tempat kami persilakan. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mr. Ini. Beri tepuk tangan Pak yang meriah, yang lebih meriah, yang lebih meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusef Mulyana. Ada yang udah kenal? Alhamdulillah, saya perkenalkan Yusef Mulyana.
dari kota Bandung, negara Cibiru. Ada yang tahu Cibiru di mana? Masih di Bandung. Alhamdulillah Bapak Ibu sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali mengenal dunia PTBS ini. Saya sangat bersyukur sekali mengenal usaha ini, karena tidak pernah menyangka di usia saat ini, di usia 20 tahun saya kemarin, saya alhamdulillah bisa memperjembahkan 1 unit motor cash dan 1 unit mobil cash untuk kedua orang tua saya. Yang paling luar biasa lagi, alhamdulillah hari ini saya mendapat transferan lagi oleh PTBS sebesar 75 juta. Gimana ya Bu? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, ada di sini yang baru pertama kali hadir? Ada ya? Beruntunglah Anda semua dikenalkan dunia PTBS ini. Karena kami dengan para ribuan orang yang sama halnya dulu mengawali dunia PTBS ini, menjalankan bisnis PTBS ini, awalnya diundang lalu duduk di belakang dan mendengarkan. Jadi beruntunglah bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Saya mau minta tepuk tangannya untuk para pengundang Anda semuanya. Mudah-mudahan dengan mereka yang peduli terhadap masa depan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya anak baru kemarin sore yang gak ada pengalaman bekerja, yang gak ada pengalaman berbisnis, tapi alhamdulillah sekarang wasilah menjalankan usaha PTBS, saya bisa punya kenalan dengan pengusaha besar di beberapa negara. Salah satunya di negara Sri Lanka, ada juga di Afrika, di Malaysia. Ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa bagi saya. Yang mungkin kalau saya yang mengenal dunia PTBS ini, saya sama halnya dengan teman-teman saya di luar sana masih bermain gitar, masih nongkrong-nongkrong gak jelas. Tapi saya sangat bersyukur sekali. Saya meminta tepuk tangan untuk yang memperkenalkan usaha ini kepada saya. Beri aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Nur Kholis. Beliau malaikat tersayang bagi saya Bapak Ibu. Kalau beliau waktu itu yang mengenalkan dunia ini, nggak tahu saya nasibnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berada di masa PPKM. Nah, apa tuh PPKM tadi? Peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan ini semua yang mungkin Bapak Ibu sekarang belum sejahtera kehidupannya, keluarganya masih banyak permasalahan tentang ekonominya, diundang niat kesini pengen lunas utang bebas riba. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang setelah acara ini menemukan solusinya dan jadikan tahun ini tahun keemasan untuk Bapak Ibu bisa berubah kehidupan menjadi lebih baik. Siap? Oke Bapak Ibu, kita berada di masa COVID-19. Jutaan orang kena PHK, betul? 3 juta orang lebih kena PHK, betul nggak? Pengangguran semakin meningkat nggak? Semakin meningkat. Artinya, kalau mungkin bagi angkatan saya baru lulus sekolah, yang dulu 3 tahun yang lalu berniat, wah setelah keluar dari sekolah SMK, saya akan mendapatkan pekerjaan. Dikasih COVID seperti ini, akhirnya mencari pekerjaan semakin sulit. Dan ternyata Bapak Ibu tidak hanya seorang karyawannya, tapi juga seorang pengusahanya pun banyak yang jatuh bangkrut. Betul nggak? Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang baru mengawali usahanya, merintis usahanya, dan data menyatakan lebih dari 30 juta UMKM Bapak Ibu jatuh bangkrut. Lebih dari 45 perusahaan besar dengan aset belasan triliun bangkrut seketika. Bapak Ibu bayangkan, kalau bagi Bapak Ibu yang sebagai pengusahanya membangun usaha sampai bisa punya aset miliaran, kira-kira dikasih bangkrut seperti ini pusing gak? Pusing. Nah itulah kondisi sekarang, banyak orang yang pusing Bapak Ibu. Jadi 2020, 2021 itu situasi tersulit tidak hanya Indonesia tapi dunia. Sepakat kira-kira? Nah sekarang banyak orang yang pusing mikirin cicilan bulanan, betul gak? Nah, yang paling kecil mana tadi? Injek gimana? Oh ternyata saya. Pusing mikirin cicilan bulanan, motor, mobil, rumah, betul gak? Handphone, katel, panci, sendok, garpu, semua cicilan. Hidup cicilan, betul gak? Ini saya melihat masyarakat
Indonesia umum Bapak Ibu ini permasalahannya sama, cicilan atau enggak utang, betul? Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah di sini kita akan menemukan sebuah solusinya. Yang mungkin kalau Bapak Ibu pengen segera selesai permasalahan cicilannya, apalagi kalau cicilannya riba Bapak Ibu, luar biasa riba ini gak ada enaknya. Bayarnya kena bunga, telatnya kena denda, Bapak Ibu lunasin pun kena penalti. Dan ini belum berbicara dosanya. Kalau berbicara dosanya di agama kami Muslim, di Al-Quran dosanya ngeri banget Bapak Ibu. Banyak sekali ayat yang melarang tentang riba. Salah satunya ada surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Babi, seharam-haramnya babi dalam kondisi tertentu boleh nggak kita makan? Boleh. Riba, seapapun kondisi kita nggak punya duit, sedang butuh duit, boleh nggak riba? Nggak boleh riba. Satu ayat, ada ayat lain Al-Baqarah 276, Allah memusnahkan harta pelaku riba. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sekarang bergelut dengan dunia riba, tapi selalu ada permasalahannya. Gajinya gede 10 juta, rumahnya mewah, semuanya cicilan, tapi selalu ada permasalahannya. Anaknya narkoba atau suami istri gak pernah akur. Ini udah jadi lupa. Makanya dari sini banyak sekali teman-teman yang dulunya punya aset miliaran, semuanya riba, hancur. Jadi nol bahkan minus. Dan ini sudah janji Allah dan menyuburkan sedekah. Seperti leader kita Pak Nurholis, Pak Randu, sedekahnya sudah bulan bertonton, wah luar biasa. Enak gak Pak? Masa pandemi banyak orang yang membutuhkan, terus kita bisa bersedekah kepada tetangga kita, anak yatim satu kampung. Kira-kira enak gak? Itulah kondisi leader kita. Beri tepuk tangan untuk para leader kita semua. Ada juga ayat yang lainnya Bapak Ibu. 278 Al-Baqarah perintahnya tegas bahwa Allah melarang Bapak Ibu segera tinggalkanlah sisa riba. Caranya seperti apa? Ya kalau Bapak Ibu sekarang punya cicilan rumah, kalau belum sanggup untuk meninggalkan semuanya, minimal Bapak Ibu bertobat, tidak mau mengulangi lagi. Siap kira-kira Bapak Ibu? Karena usia ini tidak ada yang tahu. Kalau kita besok meninggal, apakah kita mau mewariskan riba kita kepada anak-anak kita semua? Ini Bapak Ibu. Ayat yang lainnya, riba sama dengan menantang perang Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu, pelaku riba itu orang yang menantang perang Allah dan Rasulnya. Apakah kita bisa menang? Tidak bisa. Jadi orang yang perusahaan PTBS ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Visi-misinya membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Makanya kita ini sebagai tentaranya Allah, pejuang mujahid anti riba. Nah, ada dua permasalahan lainnya. Kalau tadi permasalahan orang-orang tua, biasanya anak-anak muda zaman dulu utang, cicilan. Kalau ini anak muda zaman sekarang, apa itu? Impian. Saya yakin Bapak Ibu pun sengaja di sini punya impian, betul nggak? Ada yang pengen punya rumah mewah, anggap rumah 1 miliar, pengen berangkat umroh atau haji, betul nggak? Ada yang pengen punya motor, punya mobil, ada yang pengen kuliah di luar negeri. Ini pertanyaannya, ada nggak impian Bapak Ibu di depan ini? Semuanya. Jadi ini impian umum orang. Artinya kalau impian umum, impian biasa, impian sederhana saja kita nggak bisa wujudkan. Bagaimana dengan impian-impian besar kita? Ingin bangun masjid, bangun pesantren, betul nggak? Ini menjadi sebuah permasalahan. Ya mungkin lebih dari 10 tahun kita mencari keuangan di luar sana, tapi belum bisa terwujud, betul nggak? Mudah-mudahan disinilah solusinya Bapak Ibu. Siap kira-kira mendengarkan? Next. Nah, biasanya Bapak Ibu yang sudah kerja lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, 20 tahun, biasanya kalau pengen mewujudkan impian, anggaplah pengen beli rumah 1 miliar, biasanya caranya seperti apa? Kalau saya kan belum ada pengalaman bekerja, Bapak Ibu yang sudah pengalaman, kira-kira seperti apa biasanya? Nabung. Oke, nabung. Pinjam ke bank. Lebih instan ya. Arisan. Ibu-ibu PKK yang punya. Nah, anggaplah kita bekerja lah dari usia 20
sampai 50 pensiun, berarti 30 tahun kita bekerja, betul nggak? Anggap UMR Bandung ini berapa sih Pak? 10 juta? Berapa ya? 3,5. Anggap bisa menabung 1 juta sebulan. Kita kumpulkan selama 30 tahun, alhamdulillah 360 juta. Alhamdulillah beli rumah 1 miliar pun kayaknya belum bisa. Betul nggak? Solusinya gimana? Upgrade Bapak Ibu tabungannya. Yang kalau kemarin nabung 1 juta sebulan, sekarang tabungnya harus 5 juta sebulan. Berarti harus cari pekerjaan yang bisa menggaji kita lebih dari 5 juta, 10 juta, 20 juta, betul nggak? Pertanyaannya kira-kira ada nggak yang mau? Kalau Bapak Ibu bisa sebulan nabung 5 juta, alhamdulillah 30 tahun Bapak Ibu bisa beli rumah 1 miliar. 30 tahun usia Bapak Ibu sekarang berapa? Terus harga tanahnya berapa? Betul nggak? Nah ini menjadi permasalahan juga. Dan saya mau tanya kepada Bapak Ibu, simpel pertanyaannya. Sekarang Bapak Ibu tabungannya berapa? 1 juta apa 5 juta? Yang bisa 1 juta angkat tangan. Oh, ini 5 juta semuanya nih. Yang bisa 5 juta angkat tangan. Wah, 10 juta kayaknya nih. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan setahu saya, keluarga saya, tetangga-tetangga saya, nggak ada yang sanggup nabung 1 juta sebulan, Pak. Alhamdulillah, ketika Lebaran udah habis, Idul Fitri kembali ke Fitri, nol, rekeningnya nol juga, ludes. Nah, artinya ini menjadi sebuah permasalahan. Kalau Bapak Ibu nggak berkategori di sini, nabung 1 juta sebulan, 5 juta per bulan, ya bagaimana pengen punya rumah 1 miliar? Betul nggak? Nah ini menjadi permasalahan. Oke, next. Nah di sini kita akan dikupas tuntas. Jadi cara menabung ini tidak cocok untuk Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu pengen mengejar impian. Tapi kalau Bapak Ibu berpikiran seperti orang-orang sukses di luar sana, seperti apa? Yang mungkin sama awalnya dengan kita semua bekerja mencari uang, tapi uangnya nggak pernah dia tabungkan untuk beli mobil, beli motor. Dia tabungan untuk bangun aset. Aset ya Bu, bukan aset. Contoh, bangun aset apa? Buat perusahaan besar. Properti apa? Hotel, betul nggak? Apartemen, ruko-ruko, kos-kosan, kontrakan. Kira-kira untungnya gede nggak? Gede banget. Modalnya? Gede juga. Bersyukur Bapak Ibu yang bisa, betul nggak? Yang nggak bisa gimana? Gitu ya. Nambah Blitar. Wah, betul nggak? Ini berpikir orang-orang sukses. Kalau orang-orang sukses itu wajib bangun aset kalau pengen pasif income. Yang dimana pasif income apa Bu? Pasif income itu apa? Bahasa Sunda ini pasif income. Jadi kita tidur pun dapat duit. Bukan aktif income. Kalau aktif income, kita terus membarterkan waktu untuk mencari uang. Kalau kita nggak membarterkan waktu, nggak akan dapat duit. Nah ini beda pola pikirnya, bedanya sedikit. Nah pertanyaannya ditanya lagi, punya nggak Bapak Ibu modalnya buat bangun kos-kosan? Ya bisa banyak-banyak lah, 10 pintu, kontrakan, ruko di Surabaya Timur ya lumayan lah, 1-2 miliar lah. Masih murah. Bersyukur Bapak Ibu yang bisa, yang nggak bisa ya gimana? Next. Nah, jadi kita sepakati kalau Bapak Ibu pengen sukses, Bapak Ibu harus bangun aset. Bukan bangun aset, bangun aset. Nah, dikasih pertanyaan Pak, mau nggak Pak? Bangun aset dengan modal kecil, untungnya besar, nggak ada risikonya. Bapak Ibu bisa sukses cepat. Yang mau angkat tangan, katakan saya. Saya memberikan solusinya Pak. Apa itu solusinya? Kita buka. Jeng. Nah, solusinya bermitra dengan usaha PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Kenapa? Karena kita berbicara fakta Pak. Kita berbicara bukti. Nyatanya bukan nyatanya, faktanya. 2,5 tahun perusahaan berjalan, lebih dari 2.500 mobil cash telah PT BES bagikan. Lebih dari 100 rumah senilai 1 miliaran telah PT bagikan dalam waktu hanya 2,5 tahun saja.
Bapak Ibu yang sudah bergelut mencari uang di luar sana bertahun-tahun, pernah nggak menemukan perusahaan seluar biasa ini? 1 tahun kita dikasih umroh aja lah. Ada nggak? Saya hingga detik sekarang belum pernah menemukan perusahaan sekelas Jarum Super ataupun apa yang beda itu yang terkenal bisa bagi-bagi karyawan, bagi-bagi umroh pada karyawannya, ratusan ribuan bahkan dalam 1 sampai 2 tahun nggak ada saya dengar. Tapi PTBS ini luar biasa Bapak Ibu. 2,5 tahun Bapak Ibu bisa punya 51 miliar. Pertanyaannya 2,5 tahun waktu cepat apa waktu lama? Sangat cepat. Sekarang yang sudah kerja lebih dari 2,5 tahun berapa rumah 1 miliarnya? Berapa Pajero seprotnya? Coba. Berapa umroh atau haji yang sudah berangkatnya dalam 2,5 tahun? Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita berpikir flashback aja Bapak Ibu. Kalau 2,5 tahun kita belum menghasilkan apa yang kita impikan, artinya 2,5 tahun ke depan kita melakukan hal yang sama, kira-kira hasilnya sama nggak? Sama. Apakah mau diulangi lagi? Atau Bapak Ibu mau rubah polanya? Itu doang pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu mau rubah polanya, insya Allah hasilnya pun berubah. Nah ini ada sebuah video ajang pembagian mobil Yokes, Pajero Cash, rumah cash. 1 hari bisa membagikan ratusan mobil cash. Dihadiri 5.000 orang sebelum COVID disambungkan. Bahkan kemarin promo Ramadan Bapak Ibu, PTBS mengadakan promo dan ternyata PTBS membagikan 47 Pajero, 205 Mobilio dan 7 luxury rumah 1 miliar. Lebih dari 61 miliar dalam PTBS bagikan dalam waktu hanya 1 sampai 2 bulan. Ada nggak perusahaan yang membagikan kepada karyawannya 60 miliar dalam waktu hanya 2 bulan? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti Bapak Ibu pas datang ke sini. Apa sih yang akan PTBS tawarkan? Bapak Ibu, PTBS ini akan menawarkan proyek kemitraan. Bagi Bapak Ibu yang mau mengambil proyeknya, Bapak Ibu bisa dapatkan minimal 1 miliar 670 juta dalam waktu hanya 12 bulan. Meliputi umroh atau motor 20 juta, mobil 150 juta, big mokes 500 juta, dan rumah 1 miliar. Total 1,7 miliar. Yang mau angkat tangan, katakan saya. Yakin mau semuanya? Nah ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kita akan bedah langsung oleh praktisinya bagaimana bisa mendapatkan ini semuanya dan ada apa sih PTBS ini di dalamnya. Terus kita kenalan dengan perusahaannya. Siap kira-kira mendengarkan? Beliau nanti akan berdiri, praktisinya langsung guru saya pribadi, mentor saya yang membimbing saya dari nol hingga saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu. Padahal beliau bukan kakak saya, bukan saudara saya, orang baru kenal Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, Allah itu menjawab doa-doa kita itu melalui perantara. Wasilahnya Bapak Ibu, yang mungkin kayak Bapak Ibu kemarin setiap beribadah Bapak Ibu berdoa, ya Allah kapan selesai permasalahan utang saya ini, kapan selesai cicilan saya ini ya Allah. Tiba-tiba diundang Bapak Ibu ke sebuah acara yang dimana visi-misinya ingin membantu umat terbebas dari utang. Yakinilah Bapak Ibu, itulah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu selama ini. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar. Saya mau minta semangatnya dulu sebelum saya memanggilkan beliau. Saya mulai sebelah kanan saya ini. Masih pada semangat Pak? Kita akan berbicara miliaran, jangan ada yang ngantuk. Jangan tidur mah di sana aja Pak, di luar. Pengen masukan Pak? Bahasa jangan malu-malu Pak. Ucapan adalah doa yang kenceng. Pengen masukan Pak? Oh masih malu-malu. Coba grup sebelah sini lah. Pengen masukan Pak?
Alhamdulillah ini nggak pada punya hutang ya Allah, saya senang sekali. Ini ya Allah, mudah-mudahan ya Allah tahun ini lunaskan ya Allah. Pengen lunas hutang Pak? Pengen. Kita angkat terus semangatnya. Apa kabar? Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Apa kabar? Siapa yang baru pertama kali hadir angkat tangan? Serius ini pertama? Loh, kan lagi PPKM. Saya kira udah main berkolom-hebel kan udah biasa ya. Nah, udah sering di sini tiap hari. Ini banyak orang baru loh, kan takut ya? Karena PPKM-nya tadi apa sih? Acaranya beda ya? PPKM ya? Peluang, percepatan, kesejahteraan masyarakat. Apa sih kita semuanya ya? Insya Allah semua yang hadir di sini sehat. Amin. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Ya tadi ada mitra kami yang luar biasa ya, seorang anak muda baru umur 21 tahun. Menjalankan bisnis ini tidak punya pengalaman. Udah jelas tidak punya pengalaman karena baru lulus sekolah. Pengalaman bisnis tidak punya, pengalaman kerja tidak punya, pengalaman hutang seperti Anda yang hutang juga nggak punya. Luar biasa. Tapi bisa sukses. Bagaimana kalau orang yang pengalaman? Pengalaman kerja bertahun-tahun, pengalaman bisnis gonta-ganti bisnis, pengalaman hutang banyak, masa nggak bisa sukses? Nah itu tanda tanya besar. Jangan-jangan butuh diruqyah. Makanya nanti ikut training PTBS dulu, ada namanya training SLC. Di sana momentum buat kita bertobat, meningkatkan keimanan kita, memperbanyak ibadah kita. Itulah yang dilakukan oleh leader-leader PTBS. Mereka semua berniat dari awal, berniat hijrah, berniat bertobat, meninggalkan yang namanya riba. Itu yang tadi disampaikan oleh leader muda kita, Coach Batkam Yusef Mulyana. Kita lanjut, coba buka proyeknya lagi. Ini tadi proyek yang ada di PTBS. Mau nggak dapat proyek 1,6 miliar? Mau. Ini adalah proyek terkecil ya. Proyek yang terkecil. Artinya Bapak Ibu kalau menjalankan bisnis ini 1 sampai 2 tahun, Bapak Ibu bisa memiliki 1,6 miliar. Ini yang paling gagal. Ini yang paling gagal. Karena kalau yang sukses lebih dari ini. Yang sukses lebih dari ini. Nanti banyak ceritanya, cerita-cerita orang yang sukses nanti saya ungkap sebagian lah. Ya, yang sudah menjalankan 1 tahun, 2 tahun lebih dari 1 miliar. Bahkan ada yang dapat 20 miliar. 20 miliar dalam kurun waktu hanya 2,5 tahun. 3 tahun itu 20 miliar. Jadi selamat bagi Anda yang merasa tidak siap dapat 20 miliar, minimal Anda dapat yang 1 miliar. Jadi yang merasa mentalnya nggak siap dapat 20 miliar nggak apa-apa, selamat. Ya, Anda pasti mungkin jadi orang paling gagal nanti di sini, tapi bersyukur. Betul nggak? Wah 1 miliar luar biasa Pak, alhamdulillah. Padahal itu paling kecil Pak. Kalau menurut orang ya Pak, yang lain. Siap dapat 1,6 miliar? Siap. 20 miliar? Siap. Yang mana nih? Saya cerita yang kecil dulu biar gak kaget mentalnya. Siap? Siap. Gimana caranya? Nah Bapak Ibu, kalau Anda mau dapat semua itu, Anda butuh namanya modal. Ya. Kalau Anda mau mengeluarkan modal, nanti Anda akan dapat namanya hasil. Benar nggak? Segala sesuatu itu pasti ada modal. Modal itu MODAL. Modal. M pertama apa? Mimpi. O optimis. Anda harus punya impian, mau sukses. Jangan gini, saya nggak mau sukses, ikut PTBS. Ngapain itu juga kan nggak mau sukses? Gak usah ikut. Yang nggak mau punya rumah cash,
Yang masih punya utang, pengen punya utang terus, gak usah ikut. Karena modalnya mimpi sukses. Mimpi sukses, pengen berhasil. Yang merasa punya modal nomor 1, katakan saya. Saya ulangi, yang merasa punya modal mimpi, katakan saya. Ini penting. Yang kedua adalah optimis, yang ketiga dana, keempat adalah attitude. Sukses itu butuh sikap. Kemudian yang terakhir butuh legalitas atau perusahaan yang jelas. Saya akan buka satu persatu. Yang pertama, M. Next. Mimpi, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Langsung aja. Apa impian Anda? Apakah Anda pengen punya motor cash, mobil cash, dan rumah cash? Pengen? Sudah punya? Belum. Sudah punya Pak kredit? Kan saya bilang cash. Ya. Umroh dan haji pengen ya? Buat sendiri apa buat keluarga? Buat satu keluarga, betul? Kemudian biaya pendidikan buat anak-anaknya pengen nggak? Siapa yang mengalami biaya pendidikan itu masih sulit? Bukannya udah gratis? Hah? Bukannya udah gratis pendidikan? Masih sulit? Biaya pesta pernikahan, siapa yang pengen? Pas saya ya, tenang. Karena saya dulu pas muda nggak pakai pesta. Nikahnya nggak pakai pesta, akad selesai. Dan ini bahasanya bukan menikah mah murah Pak, 1 juta lah cukup lah. Betul nggak? Tapi kalau nggak pakai pesta, ya kan? Kemudian membantu orang lain, pengen nggak membantu orang lain? Jangankan bantu orang lain, bantu utang sendiri ada nggak mampu? Betul? Jadi di sini kita niatnya nanti membantu orang lain, Bapak Ibu. Ya, membahagiakan orang tua. Selama seumur hidup ini sudah bikin orang tua bahagia belum? Sudah Pak. Setiap saya pulang orang tua saya ketawa. Lalu lihat muka saya lucu. Insya Allah bahagia. Ya mungkin itu makna bahagia silakan. Tapi saya yakin Anda punya makna bahagia yang lain. Ya. Kemudian apa lagi nih? Mobil, rumah, motor, wah yang mudah-mudah motornya mau yang keren apa yang butut? Yang keren lah. Kan yang butut klasik. Jadi maksudnya begini, terserah Anda yang punya impian. Kalau yang impiannya yang butut klasik, ya Anda pasti punya, insya Allah nanti ya. Tapi kalau impiannya itu yang keren, insya Allah nanti berjuang untuk dapat yang keren. Ini namanya impian. Sudah punya ya modal ini ya? Setuju nggak semua orang punya modal ini? Siapa yang nggak punya? Yang punya modal mimpi ini siapa yang nggak punya? Nggak bisa berhasil di sini. Next, yang kedua adalah O apa itu? Optimis. Nih Bapak Ibu, kenapa optimis ini penting? Ada orang ditawarkan bisnis ini, dia itu nggak yakin dengan dirinya sendiri. Dia bilang, saya ini kan pendidikannya rendah, pekerjaannya nggak jelas, ya kan? Kemudian ada yang bilang, wah umur saya sudah, Pak umur saya mah terlalu muda Pak, kalau bisnis saya mah cocoknya masih sekolah aja atau kuliah aja, nggak usah bisnis dulu. Atau sebaliknya, Pak saya udah ketuaan, udah mulai muncul ubanan nih. Ada yang bilang begitu, betul? Dia nggak optimis karena semua itu. Kemudian garis keturunan, wah saya mah keturunannya orang Kismin Pak, kayaknya nggak cocok kalau sukses, ya kan? Kemudian kegagalan masa lalu, Pak saya mah udah pernah bisnis begini gagal terus, trauma dan lain-lain. Banyak nggak orang yang tidak optimis seperti itu? Kira-kira kalau yang seperti itu bisa sukses nggak? Nggak bisa. Selama kita masih memelihara pesimis, tidak optimis, maka kita tidak akan bisa sukses. Ini adalah modal yang nomor 2. Saya akan berikan contoh bahwa setiap orang bisa sukses di PT BES apapun latar belakangnya. Kita lihat contoh di sini. Yang pertama, nah kita lihat. Contoh, Yusef Mulyana, 21 tahun, baru lulus SMK. Dalam kurun 1 tahun, 1 motor, 1 mobil. Pertanyaannya, apakah dia terlalu tua atau terlalu muda? Gak penting umur. Betul gak? Apakah dia berpengalaman atau tidak berpengalaman? Gak penting Bapak Ibu. Isep Purnama, ini
kuliah sekarang. Sudah punya motor, punya mobil, punya Pajero. Cash, bukan kredit, mohon maaf. Rumah Pak? Belum punya. Rumahnya belum dapat luxury, belum. Artinya rumahnya masih sama orang tua, tapi kan punya Pajero cash. Mak beli Pajero harus punya rumah dulu. Daripada ada yang sama punya rumah kreditan, Pajero kreditan, ya kan? Apakah pengaruh semua itu? Nggak ngaruh Bapak Ibu di PTBS. Next, ada contoh lainnya lagi. Pak Bari Purnomo, 6 tahun jadi tukang ojek pengkolan di Bandung, 6 tahun Mbak. Apakah cita-cita seorang tukang ojek pengen selamanya jadi tukang ojek? Enggak Bapak Ibu, dia juga pengen sukses. Pak Bari Purnomo optimis. Bismillah, dia bergabung PTBS, dia kerjakan 2 tahun, udah dapat lebih dari 6 motor, 6 mobilio, 2 Pajero, 2 luxury. Ada lagi Pak Selamat Asmadi, ini 20 tahun jadi tukang asong, 20 tahun ngasong. Siapa di sini yang tukang asong? Gak ada yang ngaku. Beliau aja sering ngaku. Emang 20 tahun tukang asong bener Pak? Bapak bisa lihat mukanya, emang beneran. Emang cocok. Ya kan? Tapi menjalankan di PTBS rata-rata 1-2 tahun udah dapat 10 motor, 4 mobilio, 1 Pajero, 1 luxury. Sekarang mana? Yang S1 mana? S1, S2, S3, S2 kan? Ada Pak, ada juga AKP Rini, seorang poluan, betul? Pak Adan Haris, seorang pengusaha. Bapak Martin, pengusaha di Jakarta. Banyak sekali contohnya dari berbagai latar belakang. Intinya, Anda harus optimis bahwa apapun latar belakang Anda bisa sukses di PTBS. Saya tanya, modal yang selanjutnya, ini ada satu contoh, lupa saya ya, satu contoh lagi. Ini latar belakangnya hanya anak seorang supir bis Damri dan tukang jahit ibunya. Menjalankan PTBS ini sudah 3 tahun, ribetnya saja ya yang kita hitung. Ini belum yang update ya bro. Pokoknya di total semuanya, beliau itu sekarang yang update udah dapat lebih dari 20 miliar. Nggak percaya gampang Pak, buka ID-nya LX51001 password triliuner soleh, boleh dibuka siapapun. Ini bisnis paling transparan. Ya. Jadi ini yang paling transparan. Rumahnya di belakang kantor, dekat. Cuma 200 meteran lah. Jalan aja di belakang kantor, dekat rumahnya. Ya, next. Saya mau tanya, modal optimis udah punya belum? Siapa yang optimis katakan saya? Kalau nggak optimis nggak bisa sukses. Ingat ya, modal yang kedua adalah optimis. Apapun latar belakang Anda, apapun kesibukan Anda bisa sukses. Yang ketiga adalah dana. Next, hanya dengan 2,1 juta Anda sudah bisa berbisnis di PTBS. Pak, kok pakai duit? Mang, Anda hidup datang ke sini nggak pakai duit? Emang selama ini Anda nggak bisnis, diam-diam aja nggak keluar duit? Keluar duit nggak? Hidup doang keluar duit, apalagi bisnis. Betul nggak? Jadi karyawan aja keluar duit Pak. Jadi karyawan, apalagi bisnis. Bisnis yang lain keluar duit juga lebih gede, tapi nggak sukses, bangkrut. Banyak perusahaan bangkrut sekarang modalnya triliun. Apakah di sini modalnya triliun? Apakah miliar? Apakah ratusan juta? Apakah puluhan juta? Enggak, cuma 2,1 juta Anda jadi miliarder. Inilah bisnis. Di mana 100 ribunya untuk registrasi, buku panduan strategi, akses ke website untuk registrasi. Yang 2 juta statusnya belanja. Jadi Anda keluarkan duit 2 juta nggak hilang karena dapat produk senilai 3 juta. Pertanyaan saya, kalau Anda keluarkan duit dapat produk, kalau nggak dikerjakan, sudah untung apa belum? Rugi. Rugi karena nggak dikerjakan. Kalau niat nggak mau bisnis, ya jangan bergabung. Ya tidur aja di rumah gitu. Ingat ini judulnya bisnis. Artinya kalau Anda keluarkan duit
duit 2 juta, buat modal gerobak, itu jadi gerobak doang terus Anda pelototin, kaya nggak? Terus kalau Anda dorong tiap hari, dapat tajir cash nggak? Coba tanya yang punya gerobak dorong tiap hari. Udah berapa lama dia dorong gerobak? Atau kalau Anda punya duit 2 juta, sewain ruko, laku nggak duit Anda? Nggak laku Pak. Sewa lapak pinggir jalan, dapat tajir loh. Di PTBS dapat nggak? Dapat. Nah ini Bapak Ibu, Anda harus mengerti, bisnis banyak, tapi bisnis di PTBS ini bukan modal. Ini bukan modal, tapi ini belanja awal. Supaya Anda punya produknya, supaya Anda bercerita dengan percaya diri, karena Anda sudah pakai produknya. Dan Anda promosi juga terlihat lebih profesional. Masa ngomong tapi gak megang-megang produk? Lucu nggak itu? Pak, mau nggak beli mie? Mie apa Pak? Di pasar sana, mie di pasar lah Pak. Ya kan aneh Anda itu bisnis kan? Maksudnya PTBS ngajarin Anda bisnis. Paham ya? Tapi kalau mau dapat 1 miliar asik gak? Asik, meski karena modalnya hanya 2 juta. Next. Ini dana. Punya dananya kira-kira? Punya kira-kira dananya? Punya enggak nih? Pak, punya dana nggak punya dana itu modal selanjutnya tergantung apa itu? Attitude, sikap Bapak Ibu. Kalau Anda mau bisnis, Anda harus punya sikap berani minimal. Ini minimal. Berani memulai, berani mencoba, berani action. Ya. Ini kalau Anda mau bisnis minimal punya sikap berani. Anda harus punya sikap bahwa uang yang saya keluarkan tidak seberapa, tapi kalau saya bilang nggak punya, tahun depan pun saya tetap nggak punya. Itu namanya sikap. Caranya gimana? Caranya gimana biar punya? Kemarin saja Anda nggak punya duit, ya kan? Anda nggak punya duit, pengen merantau, Anda ngutang tetangga, niatnya mau merantau. Emang dijamin kaya merantau? Emang merantau dijamin kaya? Enggak, dia cuma bilang pinjam duit ya, nanti kalau gajian dibayar. Tetangganya percaya, nggak bayar-bayar lagi. Artinya kita udah sering melakukan keberanian-keberanian dalam hari-hari kita. Anehnya ditawarin bisnis yang bagus, yang jelas, yang terbukti nggak berani. Itulah keanehan manusia. Yang tidak jelas berani, yang jelas tidak berani. Mikir-mikir terus begitu. Padahal udah jelas. Tadi yang diceritakan di PTBS jelas nggak buktinya? Ada nggak fisiknya? Orangnya ada nggak kepalanya? Kakinya? Sedangkan orang yang modal puluhan juta bangkrut banyak nggak? Perusahaan yang modal miliaran bangkrut banyak nggak? Silakan dicoba. Kalau saya milih ini aja, yang udah jelas tidak beresiko, tapi jelas bisa sukses. Harus berani. Anda selama ini sudah berani dalam hidup, ya kan? Hidupin anak udah berani, padahal penghasilan pas-pasan. Kawin berani, padahal penghasilan pas-pasan. Masa buat dari miliarder nggak berani? Betul nggak? Siap berani? Nah, ini sikap yang pertama. Siap? Baru Anda butuh. Kalau orang punya impian bagus, wah pengen sukses Pak. Optimis Pak, sukses katanya, ya kan? Dana, punya duit lah, bayar sekian langsung dapat pekerjaan, itu kan dana. Betul kan, ada kan begitu kan? Ya. Kemudian attitude, sikap, rajin, disiplin, apalagi rajin, disiplin, ulet, tangguh, tertib, absen, tepat waktu, kuat, ya kan? Tapi kalau Anda tidak ikut di perusahaan yang jelas, terakhirnya nggak sukses. Maka modal yang terakhir adalah L, legalitas. Anda harus ikut perusahaan yang legal, yang jelas seperti PTBS. Nah, ya kan? Kenapa? Karena banyak kan orang yang katanya pernah bisnis, katanya pernah join bisnis, tapi gagal. Tahu kenapa? Karena dia salah modal yang L-nya tadi, ikut bisnis yang tidak jelas.
Coba kalau Anda ikut di PTB yang udah jelas, insya Allah Anda sukses. Nah, ini adalah modal. Jadi kalau Anda mau dapat hasil, Anda harus berani ngeluarin modal. Oke, sudah siap modalnya? Ya, siap. Yang sudah punya modal rekan saya? Loh, kok ragu ini? Nggak jadi berhasil Pak, nggak usah dilanjut. Anda mau dapat hasil nggak? Harus siap modal. Sudah siap modalnya? Siap perjuangan? Siap punya impian? Siap optimis? Siap keluarkan dana? Siap punya sikap yang baik? Sebagai pengusaha? Enggak cemen? Enggak nangisan? Kenapa? Loh, ngapain Anda nangis? Oh, nggak ada yang sakit di sini. Ngapain Anda sedih? Oh, nggak ada yang bangkrut kok. Betul nggak sih? Kalau usaha lain boleh, kok di sini nggak perlu. Makanya ya optimis aja. Kenapa? Oh, gampang kok, nggak resiko kok, betul kan? Dan alhamdulillah dapat perusahaan yang bagus, yaitu PT yang legal. Next, hasil. Nah, balik dulu. Kalau Anda keluar modal, maka Anda bisa dapat namanya hasil. Sekarang mau nggak hasil? Nah, hasil ini HASIL. Apa itu H? Kalau Anda gabung di PTBS, produknya itu kan kalau eceran 250.000 per box isi 10 kalau itu racing atau produk minuman yang lain, betul nggak? Tapi kalau Anda gabung, Anda itu cuma keluar beli satu paket seharga 3 juta. 12 dikali 250 sama dengan 3 juta. Bayarnya berapa? 2.100.000. Hemat nggak? Hemat. Kemudian kalau udah jadi mitra, nanti RO juga harganya lebih hemat lagi. Cuma 1.500.000. Tuh, pertama Anda bisa dapat namanya hemat. Yang kedua adalah A. Ada apa? Aja. Kalau Anda mau ngajak orang lain gabung ke bisnis ini sama kayak Anda akan dapat bonus atau komisi 400.000 per paket. Contoh, Anda ngajak si A, belanja satu paket si A, Anda dapat 400.000. Pak, kalau saya ngajak 10 paket, berarti Anda dapat 4 juta. Kalau Anda mau, Pak boleh nggak saya nggak ngelakuin ini? Ya boleh, tapi hasilnya berkurang. Jadi hasil, nggak ada A-nya. Ya kan? Loh, A-nya kan hilang. Pak boleh nggak saya nggak ngelakuin ini? Boleh, tapi jangan minta ini, paham ya? Kalau Anda mau 400.000 per paket, kalau 10 paket berarti 4 juta, Anda harus ngajak. Hah? Ngajaknya berapa? Sebanyak-banyaknya kalau bisa. Pak, jangan Pak menakutkan kalau banyak. Ya udah 10. 10 Pak banyak, dikit. 10 sampai sukses masa banyak? 10 untuk sukses banyak. Kalau kepleset tinggal 2 ngajaknya. Kalau kepleset. Makanya niatin, pokoknya ajak 10 orang. Kenapa? Pengen berdakwah ke 10 orang biar sukses 10 orang itu bebas riba. Gitu aja. Siap gak kira-kira? Ya. Ini cara kedua. Hasil adalah yang kedua adalah kalau Anda ngajak, Anda dapat komisi. S, sales. Maksudnya gimana Pak? Kalau produk yang Anda bawa tadi Anda jual, dapat duit nggak Anda? Dapat. Ya contoh, Anda tadi join 2.100.000, dapat produk senilai 3 juta. Dan kalau Anda jual kan untungnya itu 900.000 di awal. Betul? Itu baru untung di awal. Next. Kemudian I, iklan. Nah, iklan itu gimana? Kalau Anda ceritakan terus menerus sampai ada orang di sebelah kiri Anda, ada orang di sebelah kanan Anda, tadi udah dapat bonus 400 gitu ya. Kalau udah terus kanan kiri, ada namanya komisi pasangan senilai 50.000 per pasang. Jadi satu di kanan, satu di kiri. 400 dapat lagi 50.000. Tuh. Kalau ada lagi Pak, dapat lagi 50.000. Kalau ada lagi, dapat lagi 50.000.
Berapa potensinya per hari? Per hari potensinya 12 dibayar. Berarti Anda bisa dapat komisi 600.000 dalam 1 hari. Meskipun Anda tidak yang ngajak secara langsung. Maksudnya gini, Anda ngajak orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Orang itu ngajak lagi. Berarti iklannya Anda tersebar. Betul nggak? Berawal dari Anda ngajak berapa? 10 orang pertama. 10 orang itu nyampain lagi ke orang lain. Iklannya nyebar. Jadi meskipun Anda gak ngajak secara langsung, Anda tetap dapat 50.000-nya sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Asik gak? Asik. Potensi per hari 600.000. Berarti kalau 1 minggu 4.200.000. Kalau 1 bulan 18 juta. Mau nggak? Mau. Modalnya berapa? Next, yang terakhir L. Nah, luxury. Maksudnya apa? Di PT Gas, setiap satu paket omset di bawah jaringan Anda tadi iklan itu dihitung poin oleh perusahaan. Kalau udah terkumpul poinnya dari kanan kiri 100 paket atau 100 pasang, Anda dapat reward motor atau umroh senilai 20 juta. Setelah naik poin 100, poinnya naik lagi 101, 102, 300. Anda dapat lagi mobil senilai 150 juta. Mobilnya ini cash, nggak kredit. Ya. Begitu udah 300 naik, 301, 302, Anda dapat lagi Pajero 1.500 pasang senilai 500 juta. Merek lain boleh, pokoknya mobil senilai 500 juta cash. Begitu poinnya naik lagi jadi 3.000, Anda dapat lagi reward rumah 1 miliar. Total berapa? 1.670 juta. Modalnya berapa? 200. Fokus ke Anda. Jadi di sukses di PT Gas itu seperti tangga, seperti anak tangga yang sudah disiapkan. Anda tinggal ngikutin saja anak tangganya satu per satu. Pertama Anda join dulu belanja, betul? Habis belanja Anda tadi cerita, betul kan? Kemudian dapat bonus, kemudian dapat bonus lagi, kemudian dapat mobil, dapat motor, dapat lagi bonus, dapat 1 miliar. Ini prosesnya, modalnya cuma 2,1 juta Bapak Ibu. Ya, next. Oke, next ini kesimpulan. Berarti kalau Anda mau dapat hasil, ya, nah, Anda bisa dapat hasil hanya dengan modal berapa ini duitnya? 2,1 juta. Asik ya? Asik. Next, terakhir. Saya tutup sekalian lah. Next, terakhir. Nah, ini terakhir langkahnya. Biar sekalian tuntas, nggak usah disela. Habis ini langsung masak. Langkahnya gimana kalau Anda mau sukses? Langkahnya mudah Bapak Ibu. Apa langkahnya? Mudah. Modal dapat hasil. Kalau mau dapat hasil langkahnya mudah. Mudah saja. Mudah itu M-U-D-A-H. Mudah. M. Pertama, Anda lakukan yang namanya memakai produknya. Anda udah dapat produk, pakai. Siap nggak? U. Undang. Betul nggak? Kerjaan Anda ngapain sih? Langkahnya mudah. Undang. U-nya tuh undang. Makanya undang orang ke seminar. Baik seminar mingguan, seminar harian, seminar online, pokoknya undang. Siap? Kemudian mudah yang ketiga adalah duplikasi. Kalau Anda misalnya memakai saja, poinnya itu 1. Next. Nih next. Kalau memakai saja, berarti kan Anda udah untung untuk dapat produknya saja. Betul? Itu poinnya 1. Kalau Anda udah undang, next. Undang berapa orang tadi? 10. Berarti poin Anda 5 kiri, 5 kanan. Betul nggak? Nih, Anda undang berapa? 10. Kalau 10 berarti poinnya berapa? 5 kiri, 5 kanan. Betul ya? Saat Anda undang 10 dan 10 itu bergabung, Anda dapat bonus closing berapa? 400.000 kali 10. Berapa duitnya? 4 juta. Terus dapat bonus pasangan berapa pasang? 5 dong, kan 10. 5 kiri, 5 kanan. 5 pasang kali 50.000, 250.000. Ini bonus awal Anda. Lanjutkan ke langkah mudah berikutnya, yaitu D. Duplikasi. Yang 10 tadi Anda
bantuin mereka, ajarin sampai mereka bisa ngajar 10. Kalau mereka yang 10 tadi ngajar 10, berarti berapa? 100. Betul nggak? 100 berarti berapa pasang? 50. 50 kanan, 50 kiri. Berarti Anda dapat bonus pasangan berapa? 50.000 kali 50 sama dengan 2.500.000. Betul nggak? Modalnya berapa? Senang nggak? Yang 100 tadi, next. Mudah berikutnya adalah A. Mudah. A. Gunakan alat bantu kalau mau mempercepat. Kalau mau mempercepat, gunakan alat bantu. Salah satu alat bantunya adalah Anda memanfaatkan training-training SLC. Tujuannya apa? Biar mitra-mitra Anda itu keyakinannya meningkat, ya kan? Gunakan alat bantu. Rumahnya Pak Randu bisa dilihat, kunjungi. Itu caranya. Gunakan alat bantu, foto-foto video tentang testimoni. Anda gunakan. Dengan Anda menggunakan alat bantu pertemuan itu, maka yang 100 tadi bisa ngajak 10 masing-masing, akan menjadi 1.000. Kalau udah jadi 1.000 berarti berapa pasang? 500 kiri, 500 kanan. Berarti Anda dapat bonus pasangan berapa? 50.000 dikali 500, 25 juta masuk ke rekening Anda. Dan ternyata ini 500 pasang itu udah lebih dari 100 pasang poin, udah lebih dari 300 pasang poin. Berarti Anda dapat reward motor umroh cash 20 juta dan mobil cash 150 juta. Sekarang biar lebih dasar diapain lagi? Mudah. Terakhir. Next, lakukan namanya home sharing. Ajarkan mitra-mitra Anda strategi bagaimana membuat pertemuan yang banyak di mana-mana. Mulai dari di rumah mereka masing-masing kalau bisa. Kalau nggak bisa, home sharingnya diganti jadi online. Jangan nunggu sebulan sekali, jangan nunggu seminggu sekali. Bikin home sharing kalau perlu sehari 2 kali. Siang malam, tiap hari online, tiap hari. Pokoknya wajib undang 10 orang di acara home sharing. Terus begitu. Maka yang 1.000 tadi masing-masing bisa ngajak 10 akan dengan singkat menjadi 10.000 dengan singkat. Karena mereka ngerasanya ngajak cuma 10. Tapi kan Anda tahu bahwa itu duplikasi luar biasa. Emang kamu sih ngerasa 10, kamu juga ngerasa 10, kamu juga ngerasa 10, kamu juga ngerasa 10. Ternyata di total 1.000, di total 10.000. Nah inilah dasarnya sistem mudah. Maka yang 1.000 ngajak masing-masing 10 jadi 1.000, maka Anda tembus berapa pasang? 5.000 kiri, 5.000 kanan. Nah, sekarang kalau udah 5.000 pasang Anda dapat bonus berapa? 50.000 kali 5.000. 250 juta masuk ke rekening Anda. Anda tadi udah dapat motor udah? Mobil udah? Sekarang Anda dapat lagi Pajero 500 juta dan rumah 1 miliar. Modalnya berapa? 2.100.000. Itu pun bukan modal, tapi itu belanja untuk kita sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau Anda mau sukses, langkahnya mudah. M, kalau mau pakai poinnya satu. Siapa yang udah pakai produknya, yang udah join? Berarti poin Anda baru 1, ya kan? Sekarang mitra Anda udah berapa? Udah 10 belum? Siapa yang udah bisa ngajak 10? Berarti poinnya jadi 10. Yang 10 kalau bisa ngelakuin 10 lagi, berarti poin Anda jadi 100. Yang 100 masing-masing ada 10, jadi alat bantu, pakai alat bantu, didorong pakai alat bantu, ya, maka akan jadi 1.000. Yang 1.000 didorong lagi pakai namanya home sharing, maka akan menjadi 10.000. Inilah cara Anda sukses. Caranya cukup mudah. Anda cukup meyakini hal ini saja. Yakini, karena ini sudah terbukti, ini sudah dibuktikan oleh leader Anda. Leader Anda itu nggak ngajak orang banyak. Mereka itu rata-rata cuma ngajak 10. Jadi kalau Anda mau sukses gampang. 1 bulan targeting bisa ngajak 10. Bisa nggak bisa, pokoknya targeting. Kalau kepleset berarti 2. Betul? Kalau Anda mau melakukan
insya Allah kalau misalnya 5 ngajak 10 itu 1 minggu, 10 ngajak 10 berarti 100 berarti 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Jadi cukup 5 minggu saja Anda bisa punya ringgit 1 miliar. Kabar baik buat teman Anda yang punya utang 1 miliar, insya Allah 5 minggu lunas. Amin. Loh kalau dia ngotot, kalau yang gak punya utang kan gak terlalu ngotot. Betul gak? Pak, kayaknya kok terlalu muluk. Udah gampang. Kalau memang 5 minggu menurut Anda gak masuk akal, plesetin aja 5 bulan. Gak masuk akal lagi, plesetin aja 5 tahun. Dan saya yakin 5 tahun yang lalu dihitung sampai sekarang, Anda pun masih tetap begitu-begitu aja, nggak berubah hidupnya. Tapi insya Allah dengan konsep PTBS, Anda bisa berubah dalam hitungan hanya 1-2 tahun saja, nggak akan nyampe 5 tahun. Karena itu plesetannya terlalu jauh. Karena Anda pun bisa sukses hanya dalam 5 minggu sebenarnya. Caranya gampang. Besok siapa yang bisa booking undang orang 10? Besok siapa yang bisa undang 10? Besok siapa yang bisa undang 10? Itu caranya. Maka Anda akan sukses. Next, masih ada nggak penutupnya? Ada nggak? Nggak ada ya. Maka penutup dari saya, kondisi Anda hari ini adalah hasil keputusan Anda 1-5 tahun yang lalu. Benar nggak? Kondisi Anda sekarang nih, punya utang, gaji sedikit, hidup sulit, itu adalah keputusan Anda 1-5 tahun yang lalu. Pertanyaan saya gampang, kira-kira Anda yang sudah buktikan 1-5 tahun mau keputusannya tetap apa diganti? Keputusan Anda mau tetap apa diganti? Kalau keputusannya tetap yang seperti yang 5 tahun kemarin, kira-kira Anda bisa berubah nggak? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mau berikhtiar, mau berjuang, baik dengan cara langsung action maupun dengan cara-cara religius, memperbanyak sedekah, misalnya meningkatkan ibadah itu bagian dari perubahan manusia. Ya, maka keputusan Anda hari ini Bapak Ibu, Anda hijrah untuk meninggalkan riba. Anda hijrah bertaubat riba kalau Anda belum bisa meninggalkan yang kemarin. Anda hijrah ingin mendakwahkan riba. Karena semakin Anda dakwahkan tentang pentingnya meninggalkan riba kepada orang lain, maka akan semakin meningkatkan keimanan Anda kepada Allah. Itulah keputusan Anda hari ini akan berubah hidup Anda 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Bagi yang belum bergabung, selamat bergabung. Bagi yang sudah bergabung, perjuangkan. Anda layak untuk sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi buat Bapak Nurfan. Ya, beri aplaus sekali lagi buat kita semua semuanya. Iya. Baik semuanya, alhamdulillah. Gimana semuanya? Sudah mulai paham belum? Sudah mulai paham ya? Sudah mulai yakin belum semuanya? Yakin ya. Baik semuanya, karena waktu sudah memasuki waktu asar. Insya Allah kita melaksanakan sholat asar berjamaah terlebih dahulu. Untuk musola keluar dari pintu sebelah kanan sudah ada, tempat wudhunya ada di depan. Untuk toilet sebelah kirinya ya. Nah, setelah itu kita akan menyaksikan kesaksian apa yang tadi diceritakan oleh pembicara. Masalah produk, masalah ribet betul atau enggak nih? Dapat mobil, betul atau tidak dapat Pajero, betul atau tidak dapat rumah 1 miliar. Nanti setelah asar kita bakal menyaksikan orang yang mendapatkannya bagi semuanya. Untuk itu, habis semuanya jangan sampai ketinggalan sesi itu. Setelah asar silakan langsung masuk di ruangan. Waktunya hanya 15 menit. Silakan mulai dari sekarang. Oh ya, bagi semuanya langsung ya sebelah